Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada sesi yang kedua Tiberias Live Streaming pada saat pagi hari. Sebelumnya terimalah salam kami semuanya. Shalom Tiberias. Sekali lagi bersama-sama Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dimanapun saudara berada, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita dibatasi oleh ruang, tetapi kita percaya kasih Kristus mempersatukan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Jemaat, Tuhan siapkan hatimu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Di saat kami boleh membuka mata kami melihat hari yang baru. Hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sebagai bukti janji penyertaan Tuhan. Tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah kami. Bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Dimanapun setiap jemaat-Mu berada. Kami percaya di saat kami meninggikan nama Tuhan. Hadirat Tuhan nyata menjamah setiap jemaat Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Bahkan kami merasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini pada sesi yang kedua dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kami kasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami bersyukur di akhir zaman perintah Tuhan kepada Gembala Sidang mendirikan gereja seperti zaman Kisah Para Rasul disertai dengan tanda kuasa mujizat yang luar biasa. Kami bersyukur kesaksian-kesaksian yang indah dan luar biasa yang Tuhan nyatakan. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Yang bocor jantung disembuhkan. Yang mengalami resesi ekonomi dipulihkan. Bahkan yang tuli boleh dapat mendengar. Bahkan yang mati dibangkitkan ya Tuhan. Dan biarlah kami doa di pagi hari ini. Dimanapun setiap jemaat Tuhan berada. Mereka boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini mujizat Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Tuhan nyatakan mujizat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Di saat kami terima tubuh dan darah Yesus, kami bersyukur di balik perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang tiada taranya yang Tuhan sediakan. Membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Mujizat Tuhan dinyatakan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan pada pagi hari ini. Hanya ke dalam satu nama yang kami sembah, yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu.
di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan sama-sama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Dengan senap hatimu nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, amin. Kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sebab Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus sama-sama. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalam
kita doa-doa buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kembali sama-sama. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dengan senang hati menyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Yesus Tuhan kami sembah, kami agungkan. Kaulah Tuhan dan Raja kami sembah. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Muliakan Yesus Tuhan. Kami sembah. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. 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 Kami agungkan nama-Mu, kami sembah. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja.
Kami agungkan, kami tinggikan, sebab Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung Yesus. Kami sembah, Yesuslah Tuhan. Mari sejenak pada pagi hari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, berikan ucapan syukurmu di hadapan. Dan setiap kebaikannya, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidupmu sampai pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah yang besar, betapa mulianya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan 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 Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari sama-sama name above all name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above a name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Sama-sama angkat tangan kita dua-dua tinggi buat Tuhan, nyanyikan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how
Sorak-sorai paling Maria buat Tuhan Yesus, serahkan haleluya. Terpujilah kau Tuhan, ajaib dan perkasa. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita pagi hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Biar lebih dahsyat lagi kita beri tepuk tangan sukacita yang begitu luar biasa, karena kita percaya hari ini Tuhan Yesus akan curahkan Roh Kudus kepada setiap kita. Ini sukacita kami Tuhan Yesus. Dan jemaat Tiberias bangkit berdiri, bersukacita bagi Allah Bapa kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Yang bersukacita katakan haleluya. Come on. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kepada kiri kanan kita. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan jangan malu-malu, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia, katakan. Ku tak pandang dari suku mana, oh asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, kita bersama. Hanya di dalammu Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita percaya di pagi hari ini Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Apapun sakit penyakit kita, apapun pergumulan hidup kita, yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak akan pernah dirusakkan. Tiberias, come on. Kami percaya mujizat masih tersedia bagi kami yang percaya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, build it. Amin. Dan dimanapun saudara berada, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara.
Dalam Yesus kita bersaudara. Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang lebih dahsyat lagi, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Let's go. Come on, come on. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Come on. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lambaikan tangan kita, Tiberias. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. Oh, oh, everybody say, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. amin. Bersuka cita karena Tuhan Yesus luar biasa. Sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. 1, 2, everybody jump, jump. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. Jemaat Tiberias dimanapun saudara berada, katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. oh, oh, katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. come on. Bersuka Dia kirang. 1, 2, 3, go. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. Ini sukacita kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan sukacita bagi setiap kita di pagi hari ini. Mari siapkan hatimu. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kembali sejenak, sama-sama kita mentundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Dengan tulisan jari-jari Allah di langit di tahun 85, perintah Tuhan kepada gembala sidang, mengembalikan kuasa minyak urapan. Bahkan dengan predikat seorang martir, bahwa hanya seorang martir diberi kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Bila pada pagi hari ini kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam, terima kebenaran firman Tuhan.
Karena kami percaya firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tetapi bila kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Gembala sidang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan pada saat pagi menjelang siang hari, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu saudara, jemaat Tuhan, untuk terima firman Tuhan di pagi hari. Dengan senap hatimu sama-sama kita menyatakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari bersama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita terima firman Tuhan. Nyatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji menyampaikan firman Tuhan di pagi hari. Yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari kita berdoa. Hamba diimbang Engkau yang tahu Tuhan, hamba sejak SD mencari Engkau, walaupun tidak mengenal Engkau. Yang kedua, suatu hari Engkau nulis di langit, pasti aku angkat kamu sebagai gembala sidang yang diberi kuasa yang besar, walaupun Engkau tidak mengenal aku. Yang ketika suatu hari Engkau datang pada hamba, menyatakan dirimu, masih aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Karena kamu seorang martir, sama akhirnya aku menjadi seorang martir untuk kembali kuasa persedang-sedangnya urapan yang beri kuasa yang tiada di muka bumi. Maka aku berkata, pasti mari lihat tingkat kerajaan surga, dan aku menggandeng kamu ke surga di ruang masuci. Dan aku berkata, lihat pasti jemaat hebat sangat besar di surga, di ruang masuci. Berlutut sungka kamu Tuhan, aku tidak layak dimasuki. Hamba ada layak, cuma layak di Tameden. Maka engkau menaruh aku di Tameden. Ketemu orang tua tetap tua, ketemu gaul yang hamba kenal sejak remaja. Maka dia mengatakan, pasti mengapa kamu ke sini? Aku tidak bisa ke sana. Karena waktu hidup dunia mementingkan karir di dunia. Maka mereka yang di Tameden
tua tetap tua, bajunya tidak ada jubah kemuliaan. Maka dalam sekejap itu narik kembali ke ruang suci. Pasti kalau sudah berpoh tidak kenal-kenalan. Di sini kamu lihat jemaat yang besar. Maka engkau lihatkan jemaat yang berjubah kusan, putih keemasan. Maka engkau putihkan dan ketemu ibu hamba yang sudah tua tetapi awet muda, seperti umur 25 tahun. Maka kami sangat yakin Bapa, Putra Roh Kudus siapapun yang singgah ini, agar mereka masuk ke ruang suci kalau berdusta neraka. Siapapun engkau yang berkata, dusta iblis, siapapun dusta mimbar, bersihkan mimbar gereja dari penipu, saksi dosa, mereka tidak layak. Yang dusta mimbar harus dibersihkan, yang masih dosa bersihkan. Bila hanya orang suci pikirannya, perkataan yang layak di mimbar, yang masih dosa, bersihkan mereka di gereja Tuhan. Karena engkau yang berkata, engkau yang mencari orang yang suci untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka hamba engkau pilih orang suci, karena engkau berkata, jangan lagi mencari seorang martir untuk jemaat ke ruang suci. Hanya seorang martir, gembala martir yang bisa ke ruang suci. Kalau hamba dusta neraka, maka kami doa siapa yang hadir ini, mereka diurapi, mereka disadarkan bahwa mereka harus mencari kerajaan surga. Kehendakmu, engkau telah mati di atas kayu salib. Kehendakmu agar mengundang mereka ke ruang masuk yang pesta surga. Kami doa agar siapa yang sakit disembuh. Kami tolak virus corona, setiap jemaat tidak pernah virus corona, bangsa bebas dengan virus corona. Dan kami doa siapa ini sakit sembuh, tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak akan tumor, tidak akan terkapar di meja operasi. Kami doa siapa yang sakit disembuhkan, lebih bebaskan bangsa kami dari virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya ini orang aneh. Saya cari Tuhan sejak SD. Karena Tuhan pernah berdapat saya, kamu mencari apa? Orang yang sejak dini bertobat. Jadi sahabat Tuhan sudah saya kerajaan surga. Ya iman, punya iman. Tapi perbuatan harus hidup baik, hidup suci. Maka saya punya iman, selalu berjaya hidup yang baik, hidup suci dan mencari karya saya. Maka saya selalu berhasil, saya punya iman, punya roh. Bagus termasuk gereja pun memiliki kuasa besar. Di langit, pasti aku berimu kuasa besar. Walaupun kamu tidak kenal aku, Tuhan. Jadi jangan terus bahwa saya tidak kenal Tuhan, tapi diberi kuasa yang besar di muka bumi. Maka hari ini kita orakan hari Pentakosta, di mana dikatakan demikian. Ibu bacakan di pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saya Anda perhatikan, orang yang merasa Roh Kudus ada kuasa, dirinya ada kuasa. Jadi Alkitab yang mengatakan apa? Jadi orang merasa Roh Kudus ada kuasa. Maka Yohanes tulis apa? Syaratnya terima kuasa. Syaratnya ada, maka syarat ada. Sejak Yohanes sudah ditulis, siapa yang punya kuasa, diberi kuasa, yaitu agar mereka kuasa lebih-lebih bisa kuasa membangkit orang mati atau buka orang buta. Karena sarana pertama orang diberi Tuhan, yaitu pertama buka orang buta, lahir buta, yang kedua membangkit orang mati. Alkitab yang mengatakan bukan saya, Tuhan Yesus yang berkata bukan saya. Maka itulah betapa pentingnya kalau Anda kata Tuhan yang mengatakan gereja ada kuasa, gereja kasmasi. Jadi Tuhan yang ngomong, maka kita ya kalau saya khotbah jam 12 orang sudah maju semua ke depan. Sampai saya pernah suatu hari saya khotbah gereja lain, orang maju semua sampai jebol panggungnya.
sehingga saya nggak ada tempat lagi untuk saya. Saya artinya apa? Di mana melangkah orang dia tahu tiba sepenuh kuasa yang datang selalu nggak sabar, belum mulai pun sudah bodoh ke depan untuk minta didoakan. Maka betapa pentingnya kuasa, karena Tuhan pun mengatakan apa? Kalau cari Tuhan yaitu tandanya apa? Tanda ada kuasa. Tanda kuasa. Maka orang harus mencari kuasa. Dan Tuhan mengatakan apa? Kalau orang percaya Yesus diberi kuasa. Tapi yang percaya bagaimana? Maka otomatis yang ngasih Tuhan, setiap pada Tuhan, katalah yang jujur perintah Tuhan. Maka Yohanes tulis apa tentang bagaimana syarat orang punya kuasa. Jadi syarat orang punya kuasa yaitu Yohanes menulis di dalam Yohanes 14, 12-16. Yohanes tulis apa? Bagaimana Anda diberi kuasa. Buktinya ada kuasa. Yohanes 14 ayat 12-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menerangkan apa gimana orang terima kuasa. Jadi memang tidak sembarang orang diberi kuasa. Sekali lagi, yang diberi Tuhan diberi kuasa yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan diberi kuasa yang sama, melakukan mujizat yang sama. Maka perlu orang mengasihi Tuhan. Mengasihi hati apa? Yang pertama harus setia sampai mati kepada Tuhan, yang diberi Roh Kudus sampai selamanya. Maka orang yang setia pada Tuhan. Jadi sekali lagi, orang yang diberi kuasa Tuhan dan yang pertama orang yang mengasihi Tuhan, hanya setia sampai mati. Maka itulah juga seperti yang jujur perintah Tuhan, yang ngasih Tuhan, diberikan kuasa yang selama-lamanya. Jadi sekali lagi, orang yang dipilih Tuhan, beri kuasa, maka harus setia sampai mati. Mengasihi Tuhan sampai selamanya. Bahkan diberi kuasa, seperti Tuhan lakukan, bahkan lebih gede dari itu. Kalau saya sih maksud, saya tidak berani mengatakan lebih besar dari Yesus. Tapi Tuhan mengatakan apa? Mengatakan, kamu diberi kuasa yang besar. Jadi kalau Anda perhatikan saya ini, punya apa karunia yang indah. Makanya bayi mati udah tidak terhitung tuh. Bayi mati saya kasih minyak atau berjang kudus 1 pot, sanu bagi selalu anakmu bangkit besok, tidak mati. Jadi saya punya iman kalau bagi orang mati pakai 1 pot perjamuan ini, 1 pot perjamuan atau 1 pot darah Yesus dan minyak urapan. Jadi beri kuasa Tuhan katanya sampai lebih dari 25 bayi. Artinya apa? Kuasa itu sangat besar. Di mana di Alkitab enggak ada bagian bayi mati itu. Di Alkitab enggak ada maksudnya ya karena bayi-bayi dibangkitkan dan sebagainya. Maka diberi kuasa yang besar. Kenapa? Percaya, mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, bahkan saya siap siap ke neraka untuk Anda. Maka saya disayang Tuhan, diberi kuasa yang besar. Kuasa bagaimana tuh? Maka kuasa itu dibuktikan dengan bisa kaki orang mati atau orang buta. Nanti saya sampaikan ayatnya. Jadi firman Tuhan berkata demikian. Kalau orang tidak datang dari Allah, bagaimana ada kuasa? Maka kita baca di Yohanes 9:30-33. Kalau orang tidak datang dari surga, tidak ada kuasa. Kita baca Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 30-33. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah,
ia tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Jadi ada orang buta yang dibuka oleh Tuhan dengan apa? Yaitu meludah di tanah jelas ke matanya. Kamu pergi ke Siloam, kamu akan memandang kemuliaan Allah. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan memberi kuasa orang-orang yang percaya, yang ngasih dia, junjung perintah Tuhan, kuasa ada. Sampai hari ini masih diberi kuasa. Maka kalau ada kesaksian, maka Tuhan ngasih saya kesaksian apa? Itu keterangan dokter, ada lab dan sebagainya. Jadi waktu saya dipilih Tuhan, diberi untuk menyaksikan hujat, harus dibuktikan keterangan dokter, surat dari dokter, keterangan dari rumah sakit dan sebagainya, pakai lab. Jadi Tuhan atau saya sangat rapi, Pak orang tidak dusta. Jam 2 ada orang saksi dusta dan sebagainya. Dari luar negeri ada orang datang ke Jakarta untuk berdusta, kasihan loh. Bangsa kita ditipu. Dulu ada orang-orang saksi pada nipu. Terus Tuhan yang ngasih tahu saya, pasti dia nipu, dia penipu. Tuhan ngasih tahu saya, saksi dusta dan sebagainya. Karena sebelum sang lani, satu menipu, sering iringi organ kepada pembicara dari luar negeri. Maka Tuhan selalu bicara pada saya, siapa orang itu? Maka ternyata orang itu mendusta, penipu, cuma mencari uang dan sebagainya, bersaksi dusta. Maka kita tolak orang yang dusta nasihat, kita tolak yang saksi dusta. Maka Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan apa? Kalau dia tidak dari Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak datang ke surga, bagaimana dia mengatakan bisa membuka orang buta? Kalau orang tidak datang dari Tuhan, perintah Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang penuh kuasa itu orang datang dari Tuhan. Katakan ada roh kuasa, roh kudus dan sebagainya. Maka itulah kalau Yohanes pernah ngirim utusan kepada Tuhan. Yohanes adalah nabi yang diutus Allah untuk mendahului Tuhan Yesus. Maka dia ingin tahu apa Yesus itu benar. Seorang yang Mesias yang mau datang ke dunia. Maka Yohanes ngutus 2 muridnya untuk tanya kepada Tuhan, apakah dia seorang Mesias, apakah dia yang diperintah Tuhan. Maka dikatakan demikian, yaitu di dalam Lukas 7, 18-23, di mana Yohanes mengirim orang untuk bertanya, apakah Yesus Mesias, apakah masih ditunggu. Artinya apa? Yohanes mendahulu, yaitu yang terangkan kedatangan Mesias. Maka kita baca di sini yang pertanyaan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Lukas 7 ayat 18-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian firman Tuhan. Jadi Yesus ya Bapak, yaitu kalau di tanda-tanda Mesias, Tuhan memacu kepada mujizatnya, kuasanya, tanda-tandanya. Jadi sekali lagi, waktu Tuhan cerita, apakah betul Mesias juru sama dunia, Tuhan dapat dengan menunjuk apa? Memacu kepada mujizatnya, kuasanya. Dan Yohanes bisa menerima bahwa dia betul, kan jamnya dengan lihat mujizatnya, kuasa. Artinya apa? Tuhan menunjukkan kuasanya, mujizatnya melalui pelayanan. Gimana berjalan membukakan orang sakit, bagaimana bagi orang mati, bagi orang buta dan sebagainya, orang lumpuh dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan ingin mengajar kepada kita
Bahwa kalau ciri orang dipilih Tuhan artinya supaya orang nggak nipu, harus ada kuasa, ada sekali lagi arti ini punya penting. Supaya orang kalau merasa diutus Tuhan harus ada mujizatnya, ada kuasa. Maka sejak mula-mula saya terus bilang ke Tuhan, pasti aku beri kuasa. Walaupun kamu tidak kenal aku, ada dari Yesaya, pasal 45, aku beri kuasa. Walaupun kamu tidak kenal aku, kenapa? Saya dulu nyembah Allah yang punya surga, yang maha tinggi. Karena saya ingin surga, saya tidak surga. Tapi waktu saya melayani, saya diancam. Kalau saya tidak ikut Yesus, saya akan ditaruh neraka. Yang ngomong melalui malaikatnya, Tuhan kirim malaikatnya pada saya, lihat Tuhan Yesus di langit yang berkuasa di surga. Kalau saya tidak melayani, saya akan dilempar, tidak bisa masuk surga, dilempar ke lautan api. Jadi saya pendeta terpaksa Tuhan yang kata terpaksa, karena sebenarnya saya tidak mau melayani itu. Saya merasa orang kecil dan sebagainya, maka cirinya apa? Jadi terus langit, pasti aku beri kamu kuasa. Bahkan suatu hari dia kata, walaupun kamu tidak kenal aku, jadi kalau saya tidak kenal Yesus, belum kenal Yesus, maka itulah kalau Yesus suatu hari datang pada saya, menyatakan diri, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga, ikutlah aku. Karena apa? Itu doa ibu saya, supaya Tuhan pakai saya, karena Tuhan datang kepada ibu saya, bahwa saya supaya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, maka saya terpaksa melayani. Dulu saya tidak mau melayani, terpaksa melayani. Tapi karena saya tidak punya pikiran, tidak ngerti, kurang mengerti bahasa diberi Tuhan. Walaupun ditulis langit, aku beri tangan kuasa. Walaupun kamu tidak kenal aku. Jadi akhirnya saya percaya mujizat kuasa, karena di awal ditampilkan kuasa. Karena salah anak saya mau dioperasi, maka karena saya terpaksa Tuhan kalau anak saya nggak dioperasi, saya melayani. Jadi anak saya dioperasi dokter, saya merasa terpanggil, saya gendong ke kamar 2. Tuhan, hamba tidak bisa melayani, tapi kalau engkau beri tanda anak saya tidak dioperasi, saya melayani Tuhan. Jadi itulah saya melayani Tuhan, karena beri tanda anak saya dioperasi, saya doakan waktu Tuhan, kurang lebih sejam, akhirnya tidak dioperasi, akhirnya saya terpaksa melayani. Maka tugas seorang pendeta membuktikan firman Tuhan lebih dari kuasa. Sekali lagi, seorang pendeta tugasnya apa judulnya? Yang terpenting. Maka kita baca di dalam Daniel 12:4, di mana Tuhan kasih tanda. Orang diberi Tuhan tugasnya membuktikan kita penuh kuasa. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan apa? Kuasai sampai ke zaman. Tandai kuasa apa? Buktikan firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Ya seperti bayi-bayi di kandungan. Katakan dipunis kanker, tumor dan sebagainya. Saya beri 1 pot. Anakmu bangkit, darah kebangkitan kehidupan. Sampai ke LA, Australia, sampai ke Paris, orang-orang tidak dioperasi. Karena saya seorang pendeta dipilih Tuhan, tugasnya apa? Membuktikan bahwa firman Allah lebih dari ilmu manusia. Jadi tugas pendeta dikatakan sampai selama-lamanya. Jadi berlaku selamanya, para pendeta punya iman, punya kuasa, saya punya iman. Bagi orang mati dan sebagainya, ada orang mati dan sebagainya, mata orang buta dan sebagainya, maka saya pernah buka mata orang buta, Pak Mulati. Suatu saya sedang khotbah di gereja Pak Isa Suyanto di Jogja, datang perusahaan, maka orang tongkat putih ke depan. Saya ngeper, saya ngeper ketika itu belum percaya, buka orang buta. Tapi orang itu naik panggung, megang saya, ikut saya terus. Saya bilang, Pak, saya dua kali yang lama. Kamu
punya doa khusus nanti itu. Karena saya nggak punya iman. Tapi ternyata apa? Tuhan beri kuasa yang besar. Bagaimana saya doakan orang yang buta, bagaimana nggak bisa lihat, sampai saya hitung jari bisa lihat, sampai hitung lampu dan lihat. Padahal saya nggak punya iman. Tapi Tuhan kasih kuasa besar. Pak Muladi yang 44 tahun sakit buta sejak lahir. Tongkat putih. Saya buka matanya, ribuan orang tepuk tangan meriah. Ketika Pak Ustaz Suwoto yang saksikan ada, kemudian saya kembali ke Jakarta, banyak orang tongkat putih. Anti di depan mimbar. Mereka pernah lihat, tahu bahwa ada seorang temannya yang buta lahir, bisa saya buka matanya. Ketika itu memang menghebohkan. Bahkan saya dapat katakan cuma sekali. Tapi Sandy yang sering bersama saya dampingi 5 tahun lebih, maka dia mengatakan ada nama Andre juga buta sejak lahir juga dibuka. Jadi yang penting-penting saya selalu lupa. Misalkan kalau orang kusta, saya nggak pernah bersama orang kusta nggak enak. Maka Sandy selalu ngitung orang ingin saksi lihat Sandy orang kusta. Sudah beberapa kali orang kusta yang saksi, tapi saya hindari karena apa? Takut nanti banyak orang kusta karena saya selalu tolak, saya bilang kalau orang kusta sendiri aja khusus, tidak di gereja. Jadi Alkitab mengatakan apa? Tugas seorang hamba Tuhan pendeta, Anda perhatikan, diberi kuasa membuktikan lebih manusia. Anda sadarkan, dia ini mengatakan kuasa itu berlaku sampai selamanya. Selamanya ada Injil di dunia, ada Alkitab di dunia, yaitu berlaku bahwa kuasa itu selamanya, bukan sementara. Kalau saya percaya, kalau saya ada kuasa, kalau saya dosa, zina, cabul, curi dan sebagainya, tidak ada kuasa, dicabut. Saya percaya kalau orang ada jatuh dijaga ujiannya, tapi kalau sampai dicabut orang itu pasti dosa, pasti curi, nipu, dusta, saksi dusta atau katalah berzina dan sebagainya, nggak ada kuasa. Orang dosa nggak boleh saksi dusta. Karena apa? Karena itu dari setan. Kuasa dari setan. Maka Tuhan tidak mau sangat marah sama orang dusta. Kenapa? Karena banyak orang dosa, saksi dusta. Tidak keterangan dokter. Saya pernah dengar sih, ada pekerja di TFS juga, ngaku-ngaku. Dengan perjaman nembung orang banyak, ya kita bisa, teman yang baik bisa. Tapi dia dusta, ngatur sama temannya, bilang kalau yang bukan orang kanker dan sebagainya. Jadi tugas kita, para pendeta, sesuai firman Tuhan ini, berlaku selamanya, ada Roh Allah Kudus untuk membuktikan apa? Firman Tuhan lebih dari ilmu manusia. Anda renungkan, berlaku selamanya, buktikan firman Tuhan lebih sekali besar. Jadi kita enggak ada bayi mati, tapi saya ada kuasa ekstra dari Tuhan. Karena saya sayang mau bayi-bayi yang lahir haram, yang enggak terpelihara, saya nangis untuk mereka, ingin didikan panti asuhan mereka. Di hari tua saya ingin nolong bayi-bayi enggak punya bapak, bayi-bayi yang lahir anak haram dan sebagainya. Saya terpanggil untuk nolong mereka. Saya pernah didikan panti asuhan dan sebagainya. Jadi Anda perhatikan bahwa pentingnya Tuhan mengatakan apa? Bahwa Alkitab menjelaskan orang tanda dipilih Tuhan itu apa? Pertama, buka orang buta. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, orang baik orang mati. Maka yang orang buta, kita beri contoh di sini di Yohanes 9 ayat 1 sampai 11, yang orang buta dibuka oleh Tuhan Yesus. Inilah orang buta dibuka Yesus. Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang dan akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah.
lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikian firman Tuhan. Jadi kita ambil contoh, yaitu orang buta melihat itu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi betapa pentingnya orang dipilih Tuhan. Kita ambil contoh apa? Pernah buka orang buta, bagi orang mati. Dua hal itu yang Tuhan sebut, bagi orang mati serta buka orang buta. Maka kita sudah buktikan, saya buka orang mati, orang buta sebenarnya berkali-kali. Maka itulah ciri orang pilih Tuhan, harus bisa membuktikan bahwa firman Tuhan lebih dari ilmu saya. Tugasnya membuktikan firman Allah lebih dari segala ilmu saya, dan saya sudah buktikan, yaitu seperti orang di seberang di Amerika, Eropa, atau di Australia, saya kirim minyak urapan atau berjangkut, bahkan orang yang punya kasus berapa $, di daerah Timur Tengah, saya beri minyak satu, saya pegang ini. Kamu ciprati minyak, cocok-cocoknya, kamu akan menang perkara. Walaupun perkaranya sudah kurang lebih $2. Tapi saya punya iman dengan minyak ini, maka kuasa setan, kuasa gelap akan disingkirkan. Maka saya bilang sama orang yang punya minyak ini, kalau kalah saya datang. Biaya tiket saya, hotel saya. Ini boleh dicampur dengan minyak satu botol. Saya jadikan Anda pocok-pocoknya, kamu naik musik tadi. Karena panjangnya 133 km panjangnya, banyak sekali, maka perlu yang banyak. Maka saya ini ekstraknya, ini intinya. Kamu campur, kamu gitari, pocok-pocoknya, maka itu milikmu. Menang berat dan menang berasuh. Maka sebab saya diundang makan para pengusaha minyak. Kenapa? Karena mereka bilang karena ada mujizat. Jadi ada mujizat, maka saya kirim minyak urapan, dikit hari akhirnya menang perkara. So, pada mula-mula sudah dikalahkan oleh kehakiman. Jadi saya punya iman dengan minyak menang, bahkan bukan saja, bahkan orang punya proyek ratusan juta $, akan disita. Saya kirim minyak, saya beri minyak ini, yang kecil ini, ya minyak ini bisa katakanlah bisa menang perkara. So, tabuk meja penting kamu menang perkara. Jadi seorang punya iman. Nah, Tuhan katakan minyak anggur kuasanya tiada taranya di muka bumi. Jadi perhatikan orang ini yang buta sejak lahir, maka ditanya orang Farisi yang nyebut Yesus. Orang Farisi nggak percaya nyebut Yesus, tapi karena orang ini katakanlah negaskan Yesus yang buta, maka dia memberi komentar apa? Kalau dia tidak datang dari Allah, dia tidak bisa membuka orang buta. Orang tidak datang dari Allah, tidak bisa buat. Artinya apa? Orang yang diberkati Tuhan, dipakai punya ciri apa? Punya ciri besar, buka orang buta. Maka itulah Anda perhatikan, orang yang diberi kuasa Tuhan, pasti pernah buka orang buta. Orang buta, Tuhan yang ngomong di ayat ini, bukan saya. Jadi kalau ada mujizat, ada kuasa, Tuhan mencari apa? Yaitu gereja yang ada kuasa. Bahkan ada kuasa, gereja kelas masusi. Yang nanti pesta surga, kelas masusi ada gereja yang ada kuasa. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Jadi perhatikan, Tuhan yang nyatakan dirinya. Yaitu cuma satu meludah, kasih matanya yang buta.
kamu ke sulam yang Tuhan, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi, orang buta melihat itu akan melihat kemuliaan Allah. Maka perlu ada bukti, ada kuasa, bukan ngomong dan sebagainya. Tuhan kata saya, kalau saksi dusta itu salah dari setan. Tapi kalau Anda dipakai Tuhan, Alkitab mengatakan apa? Anda bisa buka orang buta, dan saya sudah bisa buktikan buka orang buta. Tapi dulu saya tidak ingin, yaitu baptis, bahwa kalau gereja jatuh, Tuhan yang ngomong gereja masuci. Sedang orang nggak percaya, hujat dilempar ke dalam kegelapan. Maka kalau saya beri contoh orang-orang bagaimana orang-orang buta itu, maka kita baca di sini, yaitu di dalam ayat 35:1 digambarkan bagaimana percakapan Tuhan bila orang dusta ini, orang buta ini, sehingga bisa melihat karena dicerca orang-orang Farisi. Yohanes 9 ayat 30-41. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, orang buta ini menjawab, karena Yesus membuka orang buta. Orang Yahudi nggak percaya. Maka orang buta ini jawab, kalau dia tidak datang dari surga, tidak bisa buat apa. Dan dia mengatakan, selama ini tidak ada setan yang bisa membuka orang buta. Yang buka orang butanya satu, orang yang datang dari surga. Dari ciri artinya apa? Ciri orang dipilih Tuhan, buka orang buta. Yang ngomong Alkitab bukan saya. Jadi sekali lagi, ciri orang dipilih Tuhan ada kuasa buka orang buta. Maka kalau orang merasa diurapi Roh Kudus, ya harus bisa membuktikan dia bisa membuka orang buta dan bagi orang mati. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Maka kita perhatikan, gampang ngerti. Tuhan Yesus jawab apa? Waktu tanya, Abdul Mesias jawabnya apa? Lihat tanda-tanda, mujizat kelakuan. Artinya apa? Orang dipilih Tuhan harus ada mujizat, ada kuasa. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Maka yang ciri kedua, orang dipilih Tuhan bagi orang mati, bagi orang mati. Maka orang mati, Tuhan ngomong komentar, waktu mengerasa harus, kamu nanti akan melihat kemuliaan Allah. Jadi orang mati bangkit itu menandakan apa? Kemuliaan Allah. Tapi tiba-tiba terus pernah ada Bu Usman yang suaminya mati sudah 10 hari sampai masuk upedias. Dia cuma bawa setengah put minyak ini, setengah put, setengah put. Diciprati Pak Usman, suaminya langsung bangkit. Pak Usman bilang, aku di mana mah?
Saksi itu di stadion utama, Kapolresnya ikut menyaksikan karena Kapolres yang ketahui, Kapolres sudah tahu orang yang sudah mati bangkit, maka Kapolres yang menyaksikan dampingi waktu Bu Usman saksi di stadion utama. Jadi lagi betapa pentingnya, yaitu bukan orang buta. Artinya buktikan apa? Utusan Tuhan. Sulam itu punya arti utusan Tuhan. Jadi orang utusan Tuhan ada Roh Kudus, diberi kuasa apa? Bukan orang buta. Yang Anda perhatikan Alkitab yang ngomong, kalau merasa ada Roh Kudus, Anda harus bisa membuktikan bukan orang buta. Mbak Uramati. Mbak Uramati kita baca di sini, Mbak Uramati, yaitu di dalam Yohanes 11, 30-40, yang membuktikan apa? Tuhan yang berkata, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Mbak Uramati itu, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11, 30-40. Yohanes 11 ayat 30-40. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus melihat Maria, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghulnya hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi, kalau orang buta itu nggak bisa lihat soal. Tapi untuk buktikan tanda ciri orang dipilih Tuhan pernah bukan orang buta. Maka Tuhan berkomentar apa? Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau orang mati bangkit pun, yaitu dia mati bangkit, Tuhan yang berkasih lagi, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ada tanda apa? Tanda mujizat dipakai Tuhan, bangkit orang mati. Akan melihat kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi, so, di Tibas itu memang aneh, so, yaitu saya ini ditulis di langit, waktu saya belum baca kitab, pasti aku beri kamu kuasa yang besar. Walaupun kamu tidak kenal aku, jadi walaupun saya tidak kenal Yesus, Tuhan sudah aku beri kamu kuasa yang besar. Walaupun kamu tidak kenal aku, jadi ternyata apa? Karena saya percaya sejak SD, cari Allah yang surga, doa saya cari Allah yang surga, bersama ibu saya cari Allah yang surga. Sang ibu saya mencoba Tuhan, aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Tuhan datang pada saya yang sama, aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu surga. Jadi artinya apa? Artinya apa? Orang dipilih Tuhan ada kuasa besar di muka bumi. Saya pun ada kuasa bagi mati. Kalau bayi-bayi mati itu di Alkitab memang tidak ada. Tapi saya sudah membuktikan lebih dari luar bayi. Baik dengan 1 pot ini orang menangis bayi mati saya beri 1 pot. Aku serahkan kandungan di dalam nama Bapa, Putra Roh Kudus, kandungan ini saya selamat besok dan selamat. Saya bilang suatu dengan 1 pot idara kebangkitan, idara kehidupan, maka saya bilang sama polisi, anakmu besok lahir selamat dalam waktu sehari, so, yang tinggal 9 tahun,
akhirnya menjadi 2,5 kilo. Dan lahir selamat sudah disaksi juga di stadion utama. Artinya apa? Artinya bahwa betapa pentingnya mujizat kuasa, maka karena punya tugas apa? Firman Tuhan lebih dari ilmu Tuhan sampai selamanya. Maka saya punya tugas buktikan, rekan hamba Tuhan harus punya iman. Tugas pendeta itu apa? Buktikan bahwa firman Tuhan lebih dari ilmu Tuhan. Di TPS ada kuasa, tugasnya saya kuasa, karena saya yang menyerahkan miliknya nyawa saya. So, jadi kalau Anda menyerahkan milikmu nyawamu, maka Anda ada kuasa besar. Maka rekan bukan saja sebagai gembala, tapi rekan pendeta, so, yaitu kalau punya iman ada kuasa ibadah besok. Betapa indahnya dia juga bisa orang yang ginjalnya tinggal sepertiga, ketemu Pak David dikasih perjamuan langsung sembuh. Di pos dokter di Singapura akan selamanya cuci darah loh. Tapi akhirnya dengan satu pot ini bisa dibangkitkan. Bahkan waktu ada Pak Kristianto di Penang, so, dia juga mau dioperasi jantungnya, telepon Pak David, yaitu akan didoakan, yaitu juga dengan pegang perjanjian kudus didoakan, so, maka akhirnya juga tidak dioperasi. Karena Pak Kristianto kan saya kata ingin ketemu saya. Kenapa? Ingin diambil persembahan, mau operasi di Penang nggak jadi, so. Jadi betapa kuasanya zaman ini zaman lagi, so. Tuhan yang kuasanya mujizat yang besar, so. Maka Tuhan cari gembala yang punya roh martir, bahwa ada saya tidak dusta, saya dustakan mereka. Zaman lagi Tuhan bisikin saya, pasti aku cari seorang martir, bawa orang ke Masusi. Jadi hanya gembala martir punya kuasa bahwa bukan saja saya bilang demikian, tapi harapan saya rekan-rekan pendeta, Tuhan yang ngomong pada saya, kalau saya dusta, zaman lagi ini pasti aku mencari gembala martir. Tugas yang Mbak orang masuk dari surga, maka kalau Anda ingin mengasihi Tuhan, benar mengasihi Tuhan, Tuhan rindu undang Anda pesta di surga. So, Tuhan, maka gereja mujizat itu, gereja kelas musik, gereja yang ada mujizat, ada kuasa. Jadi Anda harus perhatikan, Tuhan yang ngomong tuh. Gereja mujizat, gereja kelas musik, yang ngomong Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mencari apa? Orang-orang diberi kuasa, mujizat, kuasa. Maka kalau Anda maaf terus terang, ada Roh Kudus, ada kuasa. Tapi kalau Anda merasa ada Roh Kudus, buktikan Anda membangun orang mati. Buktikan Anda bukan orang buta. Buktikan Anda bisa diberi kuasa Tuhan yang sampai selamanya berlaku. Itu yang Tuhan ngomong. Maka saya beri ayat terakhir, yaitu bagaimana Tuhan mengatakan apa? Mengatakan bahwa gereja mujizat itu gereja musik. Saya sebagai ini karena apa? Banyak orang lupa mujizat. Betapa rekan hamba Tuhan beri kuasa besar. Yang ngomong Tuhan bukan saya. Maka kita bahas di sini di Mazmur 8:13, yaitu apa? Yang mengatakan apa? Bahwa gereja mujizat, gereja kelas musik yang diundang pesta di kerajaan surga. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Perhatikan soal ayat ini.
Tuhan menerangkan pada kita bahwa gereja mujizat, gereja kelas suci, di mana zamannya akan makan minum bersama Abraham, Yakub surga. Jadi dulu saya tidak berani katakan ya, tapi karena memang saya bertalu-talu baca ayatnya berkali-kali, pernah saya sampaikan berkali. Jadi Anda perlu cari gereja mujizat. Jadi kalau kami gereja orang bertalu-talu sebelum mulai sudah orang ke depan, sudah ada antri mereka yang cari mujizat. Jadi kenapa mujizat penting? Karena Tuhan bercontoh orang cari mujizat. Orang wah ini saya baca sejarahnya, dia puluhan kilometer mencari Tuhan Yesus untuk nolong hambanya. Jadi demi kepentingan hamba yang mau mati, dia cari Yesus. Artinya apa? Dia rindu mujizat dari Tuhan Yesus. Maka akhirnya Tuhan berkomentar apa? Yang orang wahai percaya mujizat Tuhan, kamu nanti akan makan bersama Abraham, yang surga. Jadi apa? Anda perlu cari mujizat karena Tuhan yang ngomong. Gereja mujizat, gereja kelas suci, maka Anda perlu cari gereja mujizat. Kalau enggak juga itu aneh, aneh. Kenapa? Tuhan beri kuasa yang sama. Yang ada Roh Kudus berlaku selamanya, diberi kuasa. Tuhan yang ngomong. Maka kalau Anda perhatikan, lihat ini, yang tidak bisa mujizat akan lempar kegelapan. Saya nangis setelah ayat ini, di mana yang tidak bisa mujizat dilempar kegelapan, di mana tertangis dan gertak kisah. Betapa mengerikan. Maka Yesus minta tanda mujizatan, maka timbang juga anggap cari mujizat. Cari Yesus indektif mujizat Allah. Sekali lagi, cari kerajaan surga. Cari Yesus indektif dengan apa? Dengan kerajaan surga. Ayat ini gambar apa? Kalau Anda punya mujizat, Anda akan cari gereja mujizat. Saya kelas musik, saya sebagai gembala martir, diberi Tuhan kuasa besar di muka bumi. Sebelum saya tahu Alkitab, aku beri kuasa besar. Sebelum kamu tidak kenal aku, saya dulu tidak kenal Yesus, cuma saya bisa satu, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya surga. Saya sembah Tuhan yang punya surga, hamba yang mau surga, tidak mau neraka, dan Tuhan tangkap besok. Jadi kalau Anda punya iman, Anda setiap kata kalian itu ditanggapi, diperhatikan Tuhan. Maka, tapi kalau Anda punya iman, buktikan Anda jangan salah, jangan curi, jangan nipu, jangan dusta. Hati-hati, dusta anak setan. Jadi banyak orang dusta, hati-hati. Maka kalau saya sering katakan, kita tolak pendusta, saksi dusta. Karena zaman itu banyak orang dusta. Zaman saya belum Kristen, saya dengan suatu apa sih, dia orang dusta. Saya cuma saya ngantar ibu istri saya, main piano, ngiringi orang luar negeri, saksi mujizat. Tapi Tuhan mengatakan apa? Dia nipu. Jadi ada penipu, jangan dusta, banyak orang penipu. Maka Tuhan beri saya diberi kuasa. Walaupun saya tidak kenal Tuhan, ya kuasa yang besar. Walaupun saya tidak kenal Tuhan. Artinya apa? Betapa pentingnya Tuhan ngasih tahu saya bagaimana saksi mujizat itu. Ada keterangan dokter, lab dan sebagainya. Jadi orang saksi, kata-kata Tuhan pada saya, lampirkan mujizat Tuhan. Lampirkan keterangan dokter, keterangan rumah sakit dan sebagainya. Maka doa saya, mari Anda dan saya berserahkan diri, cari kerajaan surga, cari gereja mujizat, gereja kelas suci. Saya dapat kepada Anda, mari kerajaan surga. Kita cari mujizat itu, cari mujizatnya. Karena gereja mujizatnya tanda yang dipakai Tuhan bahwa ada orang suci. Seorang martir, Tuhan mengatakan aku cari martir. Untuk bukti apa? Kuasa Tuhan tiada datang ke kami. Seorang martir punya tugas apa? Bahwa Anda orang suci. Jadi orang dusta kalau nggak punya roh martir, gak maksud dia dusta. Tuhan yang ngomong saya. Kalau orang itu nggak punya roh martir, kalau dia bilang ke surga, itu dusta dia, dusta tuh. Dusta anak iblis setan, jadi kerjaan setan iblis itu dusta. Yang ngomong tidak salah. Maka mari kita cari kerajaan surga. Dibutuhkan kuasa mujizatnya. Maka saya suruh Anda sekalian, mari kita berani korban harta dan nyawa. Seorang korban harta sejak kecil, saya tidak pernah duniawi. Maka Tuhan merasakan apa? Saya tidak pernah duniawi. Saya tidak pernah minta-minta. Saya kalau orang finans saya minta-minta, dia dosa pada Tuhan. Karena saya tidak pernah minta-minta. Saya bangun gereja besar pun di Nias, yang hampir 50 M kurang lebih, saya tidak pernah minta. Saya bisa Tuhan yang kasih saya. Karena ada orang
ngubungi teman-temannya mau bantu bangun. Saya bilang, saya pilihan Tuhan. Tuhan pasti biaya, kasih biaya untuk bangun gereja dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak pernah minta-minta. Dari Anda bilang saya minta-minta, saya salah. Karena saya pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan mesti apa? Bisa ada kuasa untuk Mbak Anda kurang masuk. Pilihan Tuhan adalah Mbak Anda ke ruang masuk. Maka saya diberi Tuhan Mbak Anda masuk. Saya rusak neraka. Saya pernah dilatih masuk situ. Di sana Anda awet muda. Jadi belia. Jadi boleh. Sekali lagi, saya dilatih Tuhan yang ke masuk situ. Anda awet muda. Ke taman itu orang tua tetap tua. Pakaian biasa. Di ruang si Anda pakai putih kemuliaan, keemasan. Maka mari kita kejar. Apapun terjadi, mari kita kejar ke masuk situ. Yang berjubah kudusan. Anda tinggal pesta makan sebagai hamba Kristus. Kalau Anda cuma di taman itu, Anda tua tetap tua, baju biasa. Kalau saat dusta neraka di taman itu bajunya baju biasa, nggak ada kemuliaan. Mari Anda berjuang. Zaman ini kalau dikatakan bahwa orang di atas 45 tahun tidak perlu ibadah atau pendeta, maka artinya apa? Ini zaman akhir. Tuhan sudah artinya menyaring yang betul-betul ikut Tuhan, persiapkan diri Anda siap ke surga. Hati-hati kalau Anda umur 60 tahun lebih, siap-siap. Karena Tuhan akan mempersiapkan untuk manggil Anda. Maka mari kita kejar. Jangan zina, jangan cabul, jangan curi, jangan nipu. Anda dusta dimbar, Anda tidak bisa ke surga. Sekali lagi Anda dusta dimbar, Anda tidak bisa ke surga. Yang ngomong Tuhan tadi, orang yang dosa yaitu bisa dimbar kegelapan. Maka seruan saya, mari kita berjuang. Lebih Anda semua yang lebih 50 tahun, Anda tidak tahu kapan datang, tapi persiapkan diri. Jangan dosa, jangan nipu, jangan curi. Siapapun curi milik Tuhan. Lebih Anda yang bekerja di gereja, jangan curi. Anda jangan curi di uang gereja, Anda tidak bisa ke surga. Anda sudah gereja tidak bisa diundang ke surga. Maka Anda juga katakanlah hidup yang baik, yang jujur. Perintah Tuhan pada saya, kembali ke bumi. Nyuruhkan Anda suci pikiranmu, suci perkataanmu, perbuatanmu, agar Anda bisa masuk surga. Zaman akhir Tuhan katakanlah, bisa yang suam-suam jatuh dosa, bisa lebar di dalam kegelapan. Maka seruan saya sebagai gembala martir, mari Anda dan saya berjuang. Kelas masuk, Anda cari kerja masuk, kerja gembala yang mau ke neraka untuk jemaat. Anda cari gembala yang mau ke neraka untuk Anda. Saya orang gembala yang mau ke neraka untuk Anda. Tuhan tahu. Maka sebelum Tuhan diberi hadiah apa? Seorang martir, hadiahnya Mbak Anda uang suci sebagai gembala martir. Yang kedua, hadiah yang saya diajari untuk ngubur yang benar. Berkali-kali Tuhan ajar saya ngubur terus pakai minyak urapan. Anda bangkit dari kiamat, jadi mempelai. Demikian juga bagi Anda akan bangkit dari kiamat. Anda menerima tubuh dari Yesus. Hanya seorang martir punya kuasa menyatakan gembala martir. Tuhan mencari gembala martir untuk memberi kuasa persejahan minyak roh. Mari Anda bisa berjuang masuk surga kelas pasti. Anda kalau cuma tamiden, ya ke surga. Saya dulu maunya cuma tamiden. Tapi Tuhan, target Tuhan buat Anda undang pesta di surga. Di Masusi ada pesta surga. Maka Anda awet muda di Masusi. Maka Anda selamanya jadi mempelai dan punya rumah. Di tanah itu enggak ada rumah. Hanya di Masusi Anda punya rumah. Bagaimana Tuhan katakan hanya dengan rumah di surga. Yaitu hanya kelas Masusi. Kalau Anda tampil enggak punya rumah, cuma di taman. Bajumu biasa, enggak ada jubah di surga. Kalau Anda ke Masusi berjuang, maka bajumu tubuh kemuliaan. Mulia tubuhmu, mulia Anda berjubah kudusan, mari berjuang bersama saya. Ini saat yang penting, siap surga. Karena banyak orang wafat, umur 60 lebih, 50 lebih, maka saatnya kita berjuang. Karena di media disebutkan apa? Orang umur 5 tahun tidak bisa, tidak perlu ibadah. Artinya apa? Artinya siap-siap untuk dipanggil Tuhan. Maka Anda siapa yang mayoritas Anda yang 50 tahun lebih berjuang agar Anda cari mujizat, cari perjuangan yang benar. Ada mie anggur, Anda tidak rusakkan.
dalam yang Anda akan kelas masusi pesta surga sepanjang masa. Ingat Tuhan katakan, aku beriman itu ngodok barang siapa, yaitu yang junjung perintah Tuhan, ikut Tuhan, maka dia akan diundang ke masusi. Maka mari Anda dan saya ingat, Anda sudah umur, jangan dosa, jangan salah. Direnungkan di rumah, jangan dosa. Kalau Anda salah, dosa, Anda, saya ingin beritahu Anda, sangat dosa. Orang yang tidak diangkat akan masuk bumi, yang geret setan ke neraka. Orang yang zina cabul, zina cabul bisa bumi. Orang zina cabul juga demikian apa? Yaitu tidak diangkat, angkat jauh nggak diangkat. Kalau mati lebih dulu, yaitu dia akan diinjak-injak setan bak ke neraka. Kalau saya dusta ke neraka, Tuhan mintakan, saya sampaikan, kalau Anda kata umur sudah 50 tahun lebih, cari kerajaan surga. Kalau Anda masih dosa, salah, masih zina cabul, Tuhan yang ngomong Anda masuk. Kalau tiba-tiba buat, Anda masuk bumi. Tapi Anda, kalau zaman akhir, Anda juga nggak akan diangkat. Anda yang nyambut setan. Maka mari kita berjuang, disambut malaikat, dosa Anda sekalian cari pada surga. Bertobat, jangan dosa, jangan salah, hidup yang jujur, barakan pekerjaan gereja, jangan curang gereja. Kalau Anda curang gereja, Anda tidak bisa ke surga. Sekali lagi, hidup jujur. Kalau Anda bekerja gereja, Anda akan ditinggal. Anda tidak selamat. Maka saya serukan semua hidup yang kudus, tidak dusta, tidak nipu, tidak zina cabul. Tuhan saya ingin Anda semua bagi dari kawan untuk masuk kerajaan surga. Demikian pesan saya, mari berjuang saya agar Anda dan saya cari warga surga. Soalnya dua saya Anda dan saya sama-sama tetangga di surga sepanjang masa. Amin. Saya kembalikan pada MC. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, karena hanya seorang martir diberi kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan di saat kita terima tubuh dan darah Yesus pada saat pagi hari ini, saudara dan saya, kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus. Terbang kawan awan, pesta di dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus kau telah mati bagiku, hapus dosa. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Curah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu Yesus, tubuhmu dan darah. Mari bersama-sama Bapak Jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu saudara, masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Bapak Depa Dr. Esa Mariaji. Menyucikan,
kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi perintah Tuhan kepada saya mengembalikan kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Jadi kuasa minyak anggur, maka penulisnya Yohanes seorang martir yang umurnya 142 tahun. Maka dia dibakar tidak mati. Maka murid yang paling disayang Tuhan adalah Rasul Yohanes yang menulis lengkap tentang kembalikan minyak dan anggur. Maka kita baca di sini Lukas 10 30-37, betapa pentingnya minyak anggur. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikian firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya fungsi dari minyak anggur di ayat ini, yaitu orang dari jatuh dosa sampai dipersiapkan untuk second coming. Jadi orang dosa digambarkan apa? Ya, orang jatuh dosa, orang warga Yerusalem jatuh dosa, maka akhirnya dirampok habisan setengah mati. Maka yang nolong Samaria, orang yang murah hati, maka nolong dengan apa? Dengan minyak anggur. Maka digambarkan dengan minyak anggur ini, maka akhirnya artinya dia ditolong bebas dari maut. Maka yang kedua dibalut dengan minyak anggur. Padahal orang Lewi, imam juga ngerti tapi tidak mau nolong. Maka disebutkan dengan minyak anggur, agak kuasa yang besar. Maka dibalut untuk disembuhkan, untuk dibersihkan yang bersihkan kambing. Maka taruh di mana? Dibawa ke penginapan. Makan tidur untuk yang bersihkan kambing. Bisa 2 hari atau 2000 tahun. Artinya apa? Bahwa minyak anggur diperlukan nyambut bersihkan kambing, diperlukan nyambut kiamat, diperlukan dan bersihkan diri, ada minyak anggur. Maka penulis kitab Wahyu terakhir, yaitu maksudnya penjabarannya oleh Dr. Jubius, orang zaman akhir kerumun menerima perjalanan. Di atas perintah Tuhan kembalikan, maka berkerumun dengan perjalanan, maka orang yang sakit setengah mati diberi minyak anggur. Kita harus di penginapan, artinya setiap saat makan minum tersedia, yaitu makanan juga tersedia apa? Yang bersihkan kambing. Sampai Anda nyambut Tuhan Yesus dengan minyak anggur. Lagi, nyambut Tuhan Yesus dengan minyak anggur, maka gambar ada kuasa di balik minyak anggur. Gak akan dosakan, maka saya punya perintah dari Tuhan memberi kuasa minyak anggur. Di dalam kitab Wahyu digambar apa? Minyak anggur Anda tidak rusakan, Anda diperlukan untuk yang bersihkan kambing. Apakah Anda minyak anggur juga tidak sakit, bebas kutuk beneran dan bebas kutuk sakit. Maka yang kedua, Anda perlu minyak urapan. Anda sekali lagi saya tekankan karena kita tidak tahu kapan yaitu live streaming ini, tapi saya ingin nambahkan dan sudah tahu, karena kalau saya ini yang menyaksikan jutaan orang, maka artinya dari luar, dari Amerika, Australia, Singapura, atau dari Eropa banyak yang menyaksikan. Maka saya sampaikan yaitu betapa pentingnya urapan, karena orang tidak sadar bahwa pentingnya urapan. Orang lupa. Maka saya sampaikan di sini, kenapa Anda penting mengerti urapan. Kalau Anda nggak ada urapan, maka Anda boleh minta kantor center,
yaitu minyak urapan, karena di Yesus selalu ada tersedia minyak urapan. Kita baca Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Dari dulu ada gereja anggap saya, yaitu jual minyak, katakanlah menghina gereja itu, tapi saya bersyukur kemarin dengar khotbah dia ngurapi keluarga yang mati ke minyak urapan, karena penting, sekali lagi Tuhan ngajar saya berkali-kali, kalau nanti tidak ngurapinya, bapakmu dianggap seperti kubur sapi. Tuhan mengatakan seperti kubur sapi atau seperti kubur binatang, maka Anda perlu minyak ini, yaitu disebutkan apa? Anda perlu minyak itu apa? Tuhan beri contoh, Tuhan saja beri contoh. Mau diminyaki untuk besar kebangkitan dan kesamaan. Kalau Tuhan saja mau, kenapa Anda gak mau? Tuhan perintahkan berkali-kali, Anda perlu minyak anggur. Anda tahu ketika kita perlu duka, Tuhan mengatakan apa? Kamu perlu minyak, beri daripadaku untuk memandang kebenaran Allah. Jadi Anda perlu berjangkut minyak urapan untuk yang bersihkan kambing. Ada kuasa, ada mujizat yang tiada tara. Anda pun kalau babat, jangan lupa pakai minyak. Tuhan mau, kenapa enggak kamu? Tuhan ngajar saya berkali-kali, kalau saya dusta, dikuruk setan, maka Tuhan ngajar saya betapa pentingnya minyak urapan untuk Anda babat, untuk Anda dibagikan menjadi mempelai Kristus. Kita akan masuk bersama, Anda siap bersama Kristus, juga minyak urapan. Siapkan Anda dengan roti dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataan kepadaku. Kami semua disempurnakan, tubuhku, suaraku akan bangkit dari kami, terbangkan masuk kerajaan surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku dari ujung rambut, ujung kaki, saya sempurna, tidak mikiran, tidak bertiku. Kami tolak kutuk Tuhan, kami semua akan bangkit dari kiamat, akan terbang kawan, masuk kerajaan surga, diurapi mulutku, penuh kuasa, jantung sehat, jantungku sempurna, tidak terkapar dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak durasi. Kami telah terkapar demi operasi, kami telah kanker, tumor, leukemia, kami telah terkapar demi operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami semua akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan. Kami diurapi akan nyawuskan kami, ya Tuhan Yesus dengan minyak anggur. Kami semua akan bangkit dari kiamat, akan terbang masuk kerajaan surga. Kami doa, setelah kutuk penyakit disembuhkan, kutuk penderitaan kami telah, setelah penyakitku sudah sembuh ini, tidak terkapar sakit. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang urut. Diampuni dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami dibersihkan, nyambut sekar kami semua keluargaku akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga, mencari warga surga, sembahyang masa, diam di rumah Tuhan dengan darah yang diurapi dari ujung rambut, ujung kaki saya semua, tidak mikiran, tidak bertiku. Kami tolak segala kutuk penyakit, kami tolak kutuk Tuhan, mulutku diurapi penuh kuasa dan bisa. Kami tolak buta tuli, kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, mulutku diurapi penuh kuasa,
Siapa sakit jantung sembuh, tidak dioperasi. Sakit paru-paru sembuh, tidak terkapar di meja operasi. Tidak ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami doa agar ginjalku sempurna, ulu hati sempurna, pencernaan sempurna, tidak diare, tidak sakit perut, segala kutuk sakit. Kami doa sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Kami doa segala bangkitku sembuh, segala penyakit kami tolak, kutuk sakit, kutuk beritaan, kutuk kekalahan, apa yang kami jaga berhasil. Kami doa, Anda doa masing-masing, sebut pokok doa Anda, permohonan Anda, doa Anda masing-masing. Kita angkat darah Yesus, darah yang beri pengampunan dosa, yang membangkiti kami di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian berluka. Segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, kami tolak perzinahan, pecah belah di rumah tanggaku, kami tolak yang ketiga di rumah aku. Tuhan yang berkata, ada orang ketiga tidak bagaikan akan masuk perut kami tolak, yaitu segala dosa kami disucikan, dikuduskan sepanjang masa untuk bangkit dari kiamat. Dari ujung rambut ujung kaki kami siap sempurna, tidak migran, tidak bertiku. Kami tolak segala kutuk dosa, kami diurapi. Kami tolak bodoh pelupa, diurapi. Mulut kami penuh kuasa, penuh kumulan, penuh kuasa. Jantung sehat, siapa sakit jantung sembuh hari ini, tidak akan dioperasi. Siapa sakit jantung disembuhkan. Kami tolak sakit paru-paru, kami diurapi. Ginjalku sempurna, tidak ginjal satu, tidak saudara, tidak dioperasi. Mereka semua diurapi, jadi warga surga, agar bangkit dari kalian, terbang ke surga. Perjam ini lebih dari roti mana. Jangan usaha 40 tahun makan tidur, kami sudah diberkati, tidak miskin, tidak kurangan, hidup di surga. Kami tolak virus corona, keluarga kami tidak ada virus corona, bangsa kami bebas dari virus corona, presiden, para menteri diberkati, tidak akan kena virus corona. Menang atas setan kuasa gelap, kami doa selama kekuatan ini sudah sembuh, diangkat di atas kasus. Inilah dari Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Perintah Tuhan untuk memberi kuasa minyak harapan. Minyak ini menghancurkan setan, membakar kuasa gelap. Mengapa Anda perlu suatu hari bawa minyak? Karena semua setan tidak berani cara dah. Udah babat, setan takut sama Anda. Karena kalau dijualkan minyak ini seperti api, setan tidak berani menjarah. Minyak ini muliakan Allah, juga muliakan Anda. Anda diciptakan mulia, segala agar Anda mulia, harus ada minyak harapan. Bangkit orang mati, musuh setan yang bukan penyakit, Anda diurapi waktu wafat pakai minyak, agar Anda bangkit sebagai murid Kristus, akan menjadi warga kerajaan surga. Kita angkat minyak ini. Inilah minyak harapan, muliakan Allah, muliakan bangsa. Kami juga muliakan agar kami mulia, segala kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, diurapi sebagai warga kerajaan yang mulia. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga. Kami tolak
kutuk penyakit, penderitaan. Kami mulia, punya kuasa, ngusir setan, raja ke setan, punya kuasa, tubuhku durapi, akan bangkit dari kiamat, terbang kabaran masuk raja. Kami tolak miskin bangkrut, segala kutuk sakit sudah sembuh, kami durapi, agar kami akan bangkit dari kiamat, mulia, agar kami akan diam di Tuhan sepanjang masa. Kami durapi dalam Yesus, kami penuh bulan, penuh kuasa, bangkit dari kiamat, memberi Kristus sebagai berkat surga, diam di Tuhan sepanjang masa. Amin. Anda diberkati, dosa Anda semua, keluargamu tidak kena virus corona, tidak terasa sakit, tidak depresi, diberkati Anda semua, menentang setan kuasa gelap. Anda perlu mulasi, Anda yang diangkat boleh campur, beli minyak zaitun, Anda pakai di rumahmu, setan nggak masuk, virus corona nggak akan masuk, karena ada yang bersaksi, ada nenek-nenek bahkan yang ngasih mengurang Kristen, tapi dia belum percaya Tuhan, tapi kasih minyak akhirnya tidak kena virus corona. Ada yang punya penglihatan, rumah yang sudah rapi dengan minyak. Karena setan takut di rumah di mana pakai minyak, setan takut masuk, nggak berani masuk. Saudara sekalian, diberkati Tuhan, agar semua anak keluargamu menjadi berkat surga. Anak diberkati, tidak sakit, tidak terkena sakit, tidak miskin bangkrut, Anda diberkati rumah tanggamu, dijaga seorang berkat, sehingga kuasa gelap, kuasa setan, virus corona tidak masuk rumah tanggamu. Anda diberkati rumah tanggamu, dijaga seorang berkat, agar menjaga rumahmu, agar Anda punya malaikat jaga rumahmu. Anda diberkati agar keluargamu mulia, dijaga seorang berkat, tidak sakit, tidak miskin. Anda diberkati agar Anda keluargamu semua termatra surga, keluargamu akan bangkit dari kiamat, terbang kawan-kawan masuk kerajaan. Anda diberkati agar bersama keluargamu punya rumah surga. Anda diberkati supaya Anda punya rumah di. Anda diberkati tidak terasa sakit, tidak depresi, tidak miskin bangkrut. Anda diberkati kecukupan, tidak kurang. Diberkati Anda hidup di bumi ini seperti surga. Anda diberkati keluargamu semua selamat masuk surga. Anda diberkati akan bangkit dari kiamat untuk terbang aman sepanjang masa. Diam Tuhan. Anda diberkati akan Anda dan saya hidup yang bahagia, tidak miskin bangkrut. Anda diberkati akan dan saya akan bangkit dari kiamat, terbang masuk surga. Diberkati, dijaga malaikat, tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona, kami tolak segala kutuk sakit. Anda diberkati akan dan saya termaterai sepanjang surga. Anda berkati keluargaku menjadi tentang surga. Anda berkati agar Anda punya rumah surga. Anda berkati sepanjang masa bersama kami diam di rumah Tuhan. Diberkati keluargamu semua diselamatkan masuk surga. Amin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap kita sudah diberkati pada pagi siang hari ini. Sama-sama kita mengangkat tangan kita dua-dua tinggi dari depan Tuhan. Nyatakan syukur kita bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji nama Tuhan, ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.